Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Cesta Adabi dengan NRP 50142311027 dari jurusan Teknik Lingkungan Angkatan 2023 dari kelas Pancasila 32 akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat RW 9, Kelurahan Kapasari, Genteng, Kota Surabaya. Sebelumnya, saya eh, mengutip dari data tersebut dari kegiatan saya, yaitu selama magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selama periode semester kemarin, sehingga dapat menjadi acuan saya dalam mengerjakan kegiatan dan presentasi pada hari ini. Jadi, penilaian ini sendiri bertujuan untuk melihat bagaimana sih nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yang mana secara nyata nih melalui kegiatan pengelolaan lingkungan ataupun gotong royong. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini pendahuluan dan juga latar belakang. Kita tahu sendiri bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara kan, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu tidak hanya menjadi dasar hukum, tapi juga menjadi pedoman etika dan moral dalam kehidupan masyarakat. Sehingga saat ini nih Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan lingkungan seperti meningkatnya timbulan sampah, pencemaran lingkungan, ataupun perubahan iklim. Sehingga permasalahan tersebut itu tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tapi juga butuh partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satunya adalah RW 09 Kelurahan Kapasari menjadi wilayah yang berhasil mengembangkan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat melalui program dari Dinas Lingkungan Hidup atau kita biasanya sebut dengan program Kapelung Iklim atau Proklim. Proklim sendiri merupakan program unggulan dari Dinas Lingkungan Hidup yang mana salah satu kegiatannya ya ini Bank Sampah Mandiri Tambak Dukuh yang mana berdiri sejak 2023 dengan hampir saat ini itu 50 nasabah. Sehingga eh, dengan itu berbagai kelembagaan pun seperti Karang Taruna, Kelompok Tani, Kader Surabaya Hebat itu ikut membantu mendukung kegiatan dari eh, bank sampah tersebut atau gotong royong tersebut. Sehingga dengan kondisi tersebut saya tertarik untuk membuat dimasukkan ke dalam presentasi saya yaitu tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan masyarakat. Kita next ke slide selanjutnya, ya ini rumusan masalah. Sehingga dari yang sudah saya dapatkan itu dijadi atau dibedakan menjadi tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik etika nilai Pancasila di RW 9 Kapasari, bentuk partisipasi masyarakat bagaimana, dan implementasi nilai Pancasila dalam setiap kegiatan tersebut. Kita lanjut ke next slide. Ya, ini metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan hasil observasi secara langsung. Nah, pengumpulan datanya itu dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi kegiatan, ataupun studi dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dalam mendukung program tersebut dari hasil observasi itu didapatkan bahwasanya program dan dalam masyarakat itu membentuk bank sampah mandiri di dalam Tambak Duku sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi sehingga membantu meringankan dalam segi mata pencaharian untuk warga-warga sekitarnya. Nah, bentuk partisipasinya itu juga diwujudkan dalam berbagai kegiatan, misalnya dari pengumpulan, penimbangan sampah, atau berbagai kegiatan lainnya. Semisalnya seperti ada sosialisasi, ada semacam kerja bakti bersama, atau bahkan urban farming, pelatihan, jadi seperti itu. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, saya menyimpulkan bahwa saja di dalam RW 9 Kapaseri dengan kegiatan kerja bakti tersebut itu memiliki aspek atau implementasi dari etika nilai-nilai Pancasila. Dari yang pertama, ya ini ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat mampu sadar dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana kepeduliannya terhadap lingkungan menunjukkan tanggung jawab secara moral untuk melestarikan alam. Lalu untuk sila kedua, ya ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya adalah kegiatannya kegiatan bank sampah.
itu untuk setiap nasabahnya itu tidak ada perbedaan, yakni baik dari usia yang sudah sepuh ataupun yang anak muda, jenis kelamin, status sosial, ataupun bahkan anak-anak itu dapat turut berpartisipasi dalam setiap program dari Proklim di RW 9 Kapasari tersebut. Lalu untuk yang sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, ada semacam kegiatan juga yaitu gotong royong ataupun dalam kegiatan kerja bakti, pengelolaan sampah ataupun yang lain. Jadi di masyarakat tersebut tuh bekerja sama secara langsung dan tidak sendiri-sendiri. Jadi mereka sadar bahwa permasalahan sampah ini tidak dapat diselesaikan secara mandiri, namun kita harus saling mendukung program-program yang ada. Lalu dilanjutkan dengan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dari kegiatan pengelolaan lingkungan ini dilaksanakan dan dikoordinasikan dari antar warga. Jadi nantinya akan ada semacam pelaporan atau semacam musyawarah yang mana apabila terjadi kesalahan, apabila ada masukan, itu dari pihak yang penyelenggara ataupun panitia sesuai dengan kelembagaan dia menerima masukan sehingga nantinya dapat menjadi evaluasi untuk kegiatan yang lebih baik. Seperti itu. Lalu untuk yang kelima, sila terakhir ya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwasanya dari kegiatan Proklim tersebut juga yang bermanfaat itu untuk warganya sendiri. Lingkungan warga itu menjadi bersih dan sehat. Selain itu juga dari kegiatan bank sampah itu juga menjadi semacam nilai ekonomi yang positif lah untuk lingkungan masyarakat dan warga-warga sekitarnya. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yakni dengan berbagai program, berbagai aspek praktek etika nilai Pancasila, dapat saya simpulkan dari hasil observasi bahwasanya RW 9 Kapasari telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat. Nah, kegiatannya itu bisa mulai dari bank sampah, kerja bakti lingkungan, kompos, penghijauan, ataupun kegiatan sosial lainnya. Sehingga eh, praktik dari nilai Pancasila pun juga masih relevan dan mungkin nantinya dapat menjadi contoh bagi warga-warga sekitar ataupun di daerah yang lainnya agar dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir yakni saran tersebut yakni pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat itu juga perlu ditingkatkan karena apa? Dengan kesadaran masyarakat, mereka juga dapat mengimplementasikan nilai dari Pancasila dan merasa sadar bahwasanya kita tidak hidup sendiri, namun kita butuh orang lain dan dengan saling membantu tersebut kita dapat menyelesaikan yang mana permasalahan yang sebelumnya tidak dapat kita selesaikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.